Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku. Insya Allah bisa nambah kita semangat dalam bersolawat. Harganya 55.000. Teman-teman bisa beli di Gramedia, ada di seluruh Indonesia. Nah, aku akan mendengarkan testimoni dari Mbak Mira. Mbak Miranya kirim suara, kirim voice. Jadi teman-teman langsung dengerin aja ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Aku sebenarnya nggak biasa manggil orang Mbak, jadi aku manggil Kak aja ya. Jadi sebelumnya aku itu udah chat Kak Mel itu dari bulan Mei kemarin. Itu aku udah kirim screenshotnya. Sebut aja nama aku Mira ya Kak. Di situ aku udah jelasin kalau aku tuh terlilit pinjol sekitar 12 pinjol, yang mana dulu sebenarnya cuma kayak 2 pinjol doang, cuma karena aku mikirnya namanya utang tetap harus dibayar, jadi aku kayak nyari cara buat bayarin terus itu pinjaman aku, dan akhirnya dari 2 pinjol aku sekarang jadi 12. Dan aku mikir sekarang umur aku 31 tahun dan aku benar-benar gak punya tabungan. Aku mikir ini sampai kapan. Kadang aku mikirnya ngeliat orang kayak enak banget ya, kayak bisa ngelunasin utang-utangnya kayak gampang aja. Dan akhirnya aku buka YouTube, kebetulan aku lihat YouTube-nya Kak Mel. Di situ aku sempet dengerin kisah-kisahnya yang lain, cuma di situ aku masih kayak kok orang gampang banget ya kayak gitu. Terus aku mikir juga, rata-rata kan kalau di YouTube Kamel kan mereka tuh pada jujur ke orang tuanya, ke pasangannya. Dan padahal kalau dari pribadi sendiri, aku itu yang gak mungkin Kak, karena oh, orang tua aku yang laki-laki tuh udah nggak ada, sekarang sisa ibu doang. Aku tahu ibu aku kayak gimana orangnya, jadi kayak nggak mungkin kalau sampai aku ngomong ke orang tua aku. Jadi aku ngerasa aku kayak nyepelin gitu loh Kak. Ya iyalah, mereka ngomong kalau keluarganya gini-gini, secara keluarga aku nggak kayak mereka gitu loh. Tapi aku tetap selawat Kak, tetap selawat dari kayak 200 sehari, habis itu 1.000 sampai 5.000 sehari aku pernah, cuma seminggu. Terus aku mikir kok aku nggak dapet jalannya ya. Aku mikir lagi, kayak aku akhirnya ngedown lagi Kak, ngedown lagi. Terus aku mikir gimana ya bayarnya aku pusing lagi kan Kak. Sampailah di titik kayak aku lihat YouTube Kamel lagi, dan Kamel bilang kalau selawat itu bisa ngapusin dosa-dosa kita. Dan disitu aku mikir selama aku hidup dosa aku banyak banget. Bentar ya Kak, lagi berisik. Maaf Kamel, kepotong lagi. Tiba-tiba ada teman aku datang. Jadi gini, jadi aku waktu itu minjem aplikasi yang ilegal itu pakai data asli semua, karena awalnya aku nggak tahu itu aplikasi ilegal, karena pas aku cek di Playstore-nya itu ada kayak tulisan OJK-nya gitu. Namanya aku kepepet, udah aku pinjam aja waktu itu. Jadi aku nggak terlalu mikir panjang. Aku pinjam 1,5 dan aku cuma terima 1,2. Kemudian aku harus bayar 1,8. Itu dalam waktu jangka 7 hari. Jadi mungkin ini teguran juga dari Allah ke aku. Hari ketiga aku baru bangun pagi dan aku lihat handphone, ternyata itu aplikasi kolektornya ngirimin foto aku waktu verifikasi, sama semua kontak yang ada di handphone aku, yang dia ngancem kalau aku belum bayar juga dia bakalan sebar data aku ke kontak yang dia kirim itu. Dan Kamel tahu itu kontak asli semua, yang mana itu isinya orang kantor semua, orang kantor, partner kerja, teman-teman. Pokoknya di situ aku panik banget Kamel, aku stres banget di situ, aku pegang meteran. Dan untung alhamdulillah waktu itu aku masih megang duit, jadi aku langsung bayar itu uh, pinjaman online-nya. Cuma di situ tuh aku udah mulai mikir lagi, aduh aku nggak mungkin bakalan begini terus. Dan aku kayak cerita ke beberapa teman aku yang lainnya, terus mereka bilang kayak ya udah, mending kalau emang lagi nggak bisa bayar dulu, mending nggak usah dibayar dulu aja, sembari kayak
ngumpulin duit buat dicicil bayarnya. Aku mikir kayak aku takut nanti kalau aku nggak bayar aku bakalan datangin DC-nya, aku bakalan diteror, aku bakalan ini, aku bakalan, aku takut Kamel. Cuma kayak beberapa teman aku nyaranin juga kayak ya lu mendingan kayak malu sekarang daripada kayak lu kayak maksain diri, daripada ntar ujung-ujungnya malah lebih parah. Di situ tuh aku kayak ngedon banget, aku ketakutan. Dan disitulah aku mulai awalnya buka YouTube, ketemulah channelnya Kamel. Aku ketemu channel Kamel, aku ngeliat review-review yang kayak aku juga yang kejebak pinjol, terus kayak akhirnya lunas gitu-gitu. Aku kayak oh yaudah aku coba tuh Kamel nggak selawatan. Cuma pas aku selawatan itu kayak 7 hari aku ngerasa kok nggak ada jalan, kok kok beda ya sama yang review-review di YouTube Kamel, kok orang kok gampang aja kok aku enggak. Di saat itu tuh aku kayak ngedon lagi, ini sebenarnya beneran gak sih kayak gitu kan. Terus aku berhenti selawatan lah Kamel, berhenti selawatan, tapi hati aku nggak tenang banget, kayak gelisah, ketakutan tiap hari. Sampai aku kayak buka lagi YouTube Kamel, aku dengerin lagi semuanya, dan situ aku baru kayak mulai kayak masuk ke logika aku gini, yang ada kata-kata kayak selawat itu tuh bisa ngapusin dosa kita. Kalau dosa kita udah kehapus, doa kita tuh ke Allah ya bakalan cepet dijabahnya. Jadi fokus dulu aja buat ngapusin dosa. Nah di situ aku mikir, oh iya, ngapain aku kayak nungguin hasilnya. Aku nggak mikirin dosa-dosa aku udah sampai aku sekarang umur 31, aku nggak kebayang dosa aku udah sebanyak apa. Jadi di situ aku mikir kayak, oh iya, mungkin sekarang aku selawatan biar ngapusin dosa aku dulu aja. Nanti kalau emang dosa aku udah mulai berkurang, mungkin Allah nanti, ya pastilah Allah nanti bakal bantu aku. Nah, sejak itu sejak itu kejadian itu tanggal 19 Mei yang aku bilang Kamel itu, aku baru nge-DM Kamel. Di situ aku udah niat sampai sekarang nih Kamel, aku tetap selawatan. Aku selawatan yang dulu awal-awal coba-coba 200, terus kayak berhenti lagi, terus sekarang aku coba kayak 5.000, dan sekarang aku udah selawatan 10.000 sehari. Tapi kadang kayak 8.000 selawatan, 2.000-nya istighfar, kadang 9.000 selawatan, 1.000-nya istighfar. Itu aku selawat Jibril. Terus aku juga selawatan Sajaratul Nukut itu setelah Isya itu sebanyak 400. Dan alhamdulillah itu masih sampai sekarang. Cuma kalau kadang-kadang kalau sekarang aku udah masuk kantor, aku cuma selawatannya kayak 5.000 atau 3.000 aja. Tapi kalau aku di rumah aku bisa full 10.000. Mungkin kalau aku ngasih reviewnya, sebenarnya kalau dari sisi pinjol aku itu belum lunas. Tapi sekarang aku lebih tenang. Takut pasti ada Kamel, namanya manusia. Cuma hati aku udah agak tenangan dari sebelumnya. Terus alhamdulillah Kamel, nggak disangka-sangka juga bulan Juni kemarin aku pindah divisi dan otomatis gaji aku di kantor juga naik Kamel. Jadi alhamdulillah kayak buat nambah-nambah aku bisa bayar cicilan pinjol aku. Jadi sekarang pinjol aku tuh emang nggak aku bayar semua, belum aku bayar semua, tapi aku beberapa yang kayak beberapa yang misalkan kayak sisa kayak 2 cicilan atau 3 cicilan lagi, itu aku duluin dulu bayarnya, biar nanti aku pelan-pelan gitu loh Kamel nyicilnya sampai kelar. Aku sih target sih tahun ini minimal aku bisa nyelesain 6 pinjol aku. Terus dan nggak disangka-sangka juga kayak rezeki aku tuh ada aja, kayak nggak putus-putus Kamel. Kayak kemarin juga aku punya temen, aku kan bukan asli Jakarta ya, jadi aku punya temen di kantor lama aku yang waktu aku masih di daerah aku, tiba-tiba ngechat aku, itu kita nggak pernah chatan selama ini. Tiba-tiba dia ngechat aku minta tolong nyariin bahan ke pasar Majestic. Terus aku kayak ya udah aku cariin bahan buat dia, buat dikirim ke tempatnya, dan itu aku dikasih duit 500.000 Kamel. Dan dia juga sering kayak nyuruh aku kayak just tip gitu Kamel, padahal dia nggak belanja, cuma nyuruh aku muter-muterin mall doang. Terus nggak jadi, terus aku dikasih duit kayak 300.000, 400.000. Jadi aku mikir kayak sejak aku salawatan, mungkin utang aku nggak lunas kayak cerita orang. Utang-utang aku tuh nggak lunas, yang langsung lunas yang kayak review-review dari yang pernah review ke Kamel. Cuma mungkin rezeki di akunya sekarang kayak
alhamdulillah aku berkecukupan, gaji aku naik sekarang, terus pelan-pelan aku bisa nyicilin untuk tagih-tagihan aku, terus hati aku lebih tenang, dan aku berharapnya pelan-pelan ya tahun ini aku bisa kelarin pinjol-pinjol aku. Mungkin EV aku segitu sih Kamel, cuma aku diminta minta doanya juga buat para yang dengar cerita aku ini supaya kayak lebih dimudahin jalan aku, biar aku bisa segera ngelarin semua utang-utang aku, semua pinjol aku. Itu doang sih Kamel. Makasih ya Kamel sebelumnya udah baca chatan aku, WA aku. Nah itu tadi testimoni dari Mbak Mira, Masya Allah banget ya teman-teman. Emang cara Allah nolong kita tuh beda-beda ya. Ada yang dengan sholawat baru 1 hari aja, kayak testimoni yang kemarin, baru 1 hari sholawat, baru 1 hari bener-bener benerin sholat deketin Allah, tahu-tahu ada jalan, tahu-tahu ada jawaban gitu. Tapi ada juga orang-orang yang udah berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, baru doanya dikabulkan. Ada juga yang nggak dikabulkan sesuai permintaan, tapi dikabulkannya dengan cara yang lain, dengan jalan yang lain. Mungkin seperti Mbak Mira tadi, contohnya seperti Mbak Mira, doanya minta lunas hutang, tapi Allah kasihnya kelancaran rezeki untuk mencicil hutang. Jadi teman-teman, kita jangan patah semangat, jangan berkecil hati ketika kita udah deketin Allah terus tidak sesuai dengan harapan kita. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Mungkin kita pantasnya seperti itu, dan bukan Allah pilih kasih ya teman-teman. Mungkin ketika kita berdoa berharap lunas utang nih, utangnya misalnya ada 40 juta seperti Mbak Mira, kita pengennya kita langsung dapat 40 juta. Ya, Allah bisa aja ngasih, cuman Allah tahu di depan sana ada musibah, amit-amit ya, misalnya di depan sana nanti akan ada musibah. Allah mau nyelamatin Mbak Mira, karena itu Allah konversi 40 jutanya menjadi sebuah keselamatan, dan utangnya itu dicicil sama Allah. Pembayar dilunasin tapi pembayarannya dicicil. Gitu loh. Ya, jadi kita harus bisa terus berusaha mencari gimana kita harus bisa mencari 1001 alasan untuk kita tidak menyalahkan Allah. Masa kita mau nyalahin Allah sih? Masa kita mau protes sama Allah sih? Sementara hidup dan mati kita ini ada di tangan Allah. Hidup dan mati kita ini Allah yang menentukan. Kalau kata Allah mati, mati hari ini juga. Mati detik ini juga ya teman-teman ya. Makanya kenapa kita harus ragu sama Allah? Aku juga baca beberapa komentar, Mbak, aku kok malah tambah hutang. Aku kok udah baca nggak ada perubahan. Aku kok udah baca sholawat malah tambah masalah gitu loh. Hati-hati teman-teman ya. Balik lagi, kita tuh Allah tuh nggak butuh sholawat kita. Rasulullah nggak butuh sama sholawat kita. Allah nggak butuh sama sholat kita. Kita yang butuh Allah. Jadi ketika kita deketin Allah ya, walaupun kita sebenarnya modus, kita yang tadinya malas ibadah, malas sholawatan, gak pernah sholawatan, malas sholat, terus kita modus nih karena kita punya masalah, kita deketin Allah ya nggak apa-apa, daripada kita punya masalah deketin selain Allah. Kita jangan maksa. Aku udah deketin Allah, aku udah sholawatan, kok malah begini, kok malah tambah masalah gitu loh ya teman-teman. Jadi kita mesti malu introspeksi diri ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga utangnya Mbak Mira segera lunas sampai ke akar-akarnya, nggak ada pinjol-pinjolan lagi. Amin. Semangat selalu ya Mbak Mira ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.